Healthy is easy. Terima kasih, selamat siang. Siang hari ini kita berbicara sama Dr. Farida Rusniana, MKes SPKKLP. Nah, ini agak panjang juga ini. Bu Far, kita bicara tentang dokter keluarga, Bu Far. Jadi pelayanan kesehatan di Indonesia ini kan sudah mulai macam-macam, apalagi dengan adanya pandemi ini ada telemedicine, ada home visit dan sebagainya. Tapi yang rame ini kok dokter keluarga. Ya. Nah, ini gimana nih dokter, konsep dari dokter keluarga ini sebenarnya dokter? Iya, baik Dokter Harnowo. Sebenarnya bukan baru ya, Dok. Oh gitu ya. Jadi pelayanan dokter keluarga itu kalau kita mau lihat yang global, internasional, Iya. sebagian pelayanan itu harusnya kan memang tuntas di layanan primer. Tuntas selesai nih dokter nih. Sebagian besar. Sebagian besar ya. Baru kalau ada problem baru dikonsulkan ke spesialisasi berikutnya gitu. Yang namanya pelayanan sekunder. Nah, kalau kita mau lihat konsep dokter keluarga dari berbagai kepustakaan, itu bisa disarikan ada 9 macam karakteristik. Oh, karakteristiknya. 9 karakteristik dari layanan dokter keluarga. Iya. Yang satu, dia layanannya di layanan primer. Oh, layanan primer ya. Layanan ini seperti dokter praktek, puskesmas gitu ya dokter ya. Dokter yang di layanan primer. Iya. Kenapa begitu? Karena layanan dokter keluarga ini tidak memilah antara jenis kelamin. Oh. Tidak juga memilah umur. Ya. Tidak berdasarkan organ. Tapi melihat seseorang secara utuh sebagai manusia. Oh, oke. Nah, makanya dia di layanan primer. Nah, konsekuensi dari layanan primer ini dia sifatnya holistik. Jadi pendekatannya holistik, sifat layanannya komprehensif. Komprehensifnya ini sangat personal. Jadi misalnya gini, ada 2 orang sama-sama diabetes mellitus. Diagnose didasarkan ICD-10 itu ya. Yeah. Tetapi problematika yang lain, satunya DM, punya lingkungan keluarga yang berbeda dengan yang satunya. Itu yang kita melihatnya fokus terhadap keluarga dan orientasi komunitasnya. DM di Jawa Timur, di Singosari, tentu bisa jadi berbeda nih dengan DM yang ada di Jakarta penanganannya, karena lingkungannya berbeda. Masyarakatnya berbeda, makanya pendekatannya itu yang kita kenal adalah pendekatan fokus keluarga, orientasi komunitas. Komunitas lingkungan ini. Sesuai dengan kewilayahannya. Itu yang tadi personal. Kemudian layanannya ini tidak mungkin satu kali tatap muka selesai, mesti berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, dokter keluarga tidak mungkin nih bekerja sendiri. Dia harus berkoordinasi, berkolaborasi. Iya, itu kenapa dia ada di primer. Iya. Gitu dokter. Itu prinsip 9 tadi. Prinsip dari dokter keluarga itu. Yang perlu kita pahami bersama, tetap dokter keluarga ini ketika menata laksana seseorang, maka selain dia memperhatikan biologisnya, maka harus memperhatikan psikososial pasien. Itu karakteristik yang membedakan dokter keluarga dengan pelayanan yang lain. Oke. Jadi memang semuanya nih Bu Farida. Jadi misalkan ada pasien TB gitu ya, Bu Farida. Apalagi TB nih ya. Ini penyakit kronis yang mulai zaman ada dulu sampai sekarang masih tidak ada. Tuntas. Betul. Jadi TB selain dengan pengobatan medikamentosa, terus kemudian juga lingkungan ya Bu Farida. Ini yang dimaksud itu. Iya. Cuma kadang-kadang
kadang-kadang ekonomi ini juga mempengaruhi suatu penyakit, Bu War. Ya katakan TB ataupun DM itu aja kan nggak mudah ya. Iya. Oke deh, kamu diet nggak mudah juga karena lingkungan juga berpengaruh. Betul. Nah ini materi kadang-kadang berpengaruh. Nah ini untuk menyikapi ini bagaimana seorang dokter keluarga? Apa mereka harus berkolaborasi sama bidang apa sehingga pengobatan ini lebih efisien gitu? Iya. Nah itu tadi yang saya bilang harus koordinasi, kolaborasi tadi. Ketika kita berhadapan dengan pasien TB, kita sudah bayangkan nih, penanganannya kan tidak sehari 2 hari. Betul. Itu 6 bulan. Iya. Nah, dokter dan pasien ini perspektifnya bisa berbeda. Iya. Dokter perspektifnya diagnosis, Iya. disease ya. Pasien illness. Illness itu keluhan nih. Iya. Kalau kita obati nih, dia sempat diobati, datang kan biasanya karena keluhan. Iya. Nah, karena keluhan itu misalnya dia batuk, segala hal tidak nyaman. Ketika kita kasih obat 2 minggu, selesai tanpa keluhan, dia tidak mau minum obat lagi. Iya. Nah, iya. sehingga banyak kan kegagalan dalam terapi dalam TB ini. terapi. Karena komunikasinya mungkin yang perlu kita pahamkan. Iya. Jadi bahwa ini tidak semata-mata selesai dengan keluhannya nanti 2 minggu misalnya setelah minum obat-obat medikamentosa tadi itu batuknya mereda, rasa ngos-ngosannya mereda gitu ya. Tapi disampaikan nih, itu yang namanya advokasi. Advokasi ya. Advokasi itu perlu disupport oleh keluarganya, Iya. dukungan keluarga, disupport oleh komunitasnya. Pasien ini tidak boleh distigma. Nah kan karena kita sering nih ada pasien TB, kemudian tetangganya itu pasien TB, nah, dihindari. Nah itu yang, itu yang perlu dipahamkan bersama. Itu tadi yang dinamakan fokus keluarga, orientasi komunitas. Tapi pasiennya sendiri juga harus menyadari dia sedang dalam posisi terjangkit penyakit infeksi gitu. Ini menular. Nah, bagaimana caranya biar tidak menular ke keluarganya, tidak menular ke lingkungannya? Itulah yang namanya promosi tadi. Jadi memang banyak ya Bu Far, misalkan AID dengan odanya, TB dengan keluarganya, DM pun dengan keluarga. Nah, ini memang sangat rumit dan banyak kegagalan terapi di sini ya. Jadi nyuwun sewu, orang-orang pergi ke rumah sakit diobati selesai. Tapi preventif promotifnya ini enggak. Nah ini dengan keadaan pelayanan kesehatan di Indonesia sekarang ini kan JKN ini Bu Far. Bagaimana ini memadukan dokter keluarga dengan JKN ini supaya lebih mengena gitu. Betul. Sebenarnya JKN itu dulu ditatanya itu adalah konsep layanan yang komprehensif sebenarnya. Jadi tidak semata-mata kuratif. Di sana ada level of prevention itu ya. Jadi prevensi level 1, prevensi level 2, prevensi level 3. Nah, prevensi level 1 itu promkes sama specific protection itu. Iya. Jadi sebelum orang jatuh ke sakit itu ada tahapan yang namanya prepatogenesis itu tadi. Jadi prepatogenesis, patogenesis. Kalau patogenesis kan sudah muncul gejala ya, gejala klinis. Nah, pada saat dia level prevention 2, kita mesti dokter ini harus mampu untuk segera menegakkan diagnosa. Itu yang namanya early diagnosis. Kalau cepat menegakkan diagnosa, maka prompt treatment, terapi yang pas gitu, tidak berlebihan, tidak under treatment. Apa sih harapannya dengan prompt treatment, early detection ini adalah biar tidak jatuh ke kondisi penyakit yang itu tadi, berat, limitation tadi. Jadi komplikasi itu kita hindari. Itu. Jadi ada tahapan prevention. Oke. Tapi apa ini kenyataan di lapangan sekarang ini gimana, dokter? Jadi JKN itu kok apakah kan sekarang itu kelihatannya kuratif aja tuh, nggak ada. Prolanis pun juga
lebih kurang ke arah- anu ya, kurang tajam gitu loh maksud Iya. saya. Gimana ini, Dr. Nah, itulah Farida? harapannya ke depan ini, konsep berpikirnya itu dibuat perspektif yang sama bahwa tata laksana itu tidak semata-mata kuratif. Oh, Jadi mesti ada nih fase yang tadi pencegahan. pencegahan. Dokter betul. keluarga harapannya ke depannya Mm-mm. dengan konsep keilmuan yang dia dapat gitu ya selama pendidikan itu, ke depannya dia juga tidak semata-mata konsep kuratif yang seperti hari ini. Ya, berarti Nah. ada promotif dan preventif Iya, ini ya. kedepannya Betul. bagaimana mengkolaborasikan seluruh sumber daya. Iya, iya. Gitu.